Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi persamaan diferensial dasar untuk pertemuan ke-6 yang akan dibahas mengenai persamaan diferensial eksak. Untuk PD eksak ini salah satu jenis dari persamaan diferensial orde 1, di mana nanti dalam mencari penyelesaiannya kita bisa menggunakan dua alternatif. Bisa menggunakan variabel y, kemudian x-nya dianggap konstan, atau menggunakan variabel x, kemudian y-nya dianggap konstan. Untuk bentuk umum dari PD eksak itu sendiri sama sih dengan yang lalu. Jadi bentuk umumnya adalah px, y dx plus q x, y dy sama dengan 0, di mana yang di depan dx ini kita anggap sebagai px, y, dan di depan dy ini kita anggap sebagai q x, y. Kemudian bentuk umum ini atau persamaan diferensial ini akan dikatakan PD eksak jika turunan parsial p terhadap y itu sama dengan turunan parsial q terhadap x. Kemudian, kalau kedua turunan ini tidak sama, maka PD tersebut, PD ini dikatakan PD non eksak. Nanti untuk PD non eksak akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jika bentuk ini sudah sama, maka dalam menyelesaikan soal PD eksak ini, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu mengintegralkan terhadap x dan y-nya dianggap konstanta, atau yang kedua mengintegralkan terhadap y dan x-nya dianggap konstanta. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Jadi, jika nanti diketahui sebuah bentuk umum seperti tadi ya, px, y dx plus qx, y dy sama dengan 0, maka kan kita akan memeriksa terlebih dahulu turunan parsial p terhadap x dan turunan parsial q terhadap y, kemudian kita lihat apakah sama atau tidak. Jika sama, maka dia menggunakan penyelesaian dengan cara PD eksak. Dan cara yang pertama, kita mengintegralkan terhadap y karena terhadap x karena y ini menjadi konstanta. Jadi untuk fx, y itu sama dengan, nah ini nanti akan menjadi bentuk umum di mana kita akan mencari nilai turunan parsial fx, y terhadap y itu sama dengan turunan integral px, y dx plus cy terhadap y itu akan sama dengan qx, y. Atau kebalikannya, jika diintegralkan terhadap y karena x ini menjadi konstanta, maka kita akan menurunkan fungsi ini terhadap x, itu akan sama dengan px, y. Jadi, di antara kedua cara ini akan menghasilkan penyelesaian umum yang sama. Mungkin kalau bentuknya masih seperti ini masih bingung ya. Nah, agar lebih jelas kita lihat contohnya. Contoh pertama, tentukan penyelesaian umum atau solusi umum dari persamaan diferensial 3x kuadrat y dikurang y dx ditambah x pangkat 3 min x plus 2y dy sama dengan 0. Maka bentuk umum, jadi bentuk umumnya seperti yang tadi sudah disebutkan, px, y dx ditambah qx, y dy sama dengan 0. Kita identifikasi dulu mana px, y dan mana qx, y. Jadi yang di depan dx ini adalah px, y-nya, dan yang di depan dy ini adalah qx, y. Tadi syaratnya dikatakan eksak apabila turunan p terhadap y itu sama dengan turunan q terhadap x. Jadi kalau kita lihat di sini, bentuk px, y kan mengandung variabel x dan y. Kita turunkan parsial yang p-nya terhadap y. Maka yang ini jika diturunkan terhadap y akan menjadi 3x kuadrat. Karena kan ini y ya, berarti ini dianggap koefisien. Jadi turunan dari y itu kan 1. Jadi 3x kuadrat kali 1. Jadi turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian min y. Nah, ini diturunkan terhadap y, berarti min 1. Jadi turunan parsial yang p, x, y terhadap y itu adalah 3x kuadrat min 1.
Selanjutnya yang Q, X, Y ini kita turunkan parsial terhadap X-nya saja. Jadi ini diturunkan X pangkat 3. Jika diturunkan menjadi 3X kuadrat, kemudian min X diturunkan menjadi min 1. Nah, 2Y diturunkan terhadap X, karena dia tidak mengandung variabel X, berarti ini turunannya adalah 0. Jadi, turunan dari Qx, Y terhadap X itu sama dengan 3X kuadrat min 1. Karena turunan P terhadap Y ini sama dengan turunan Q terhadap X, maka persamaan diferensial yang di atas ini disebut dengan persamaan diferensial PD eksak. Jadi termasuk dari PD eksak. Nah, kemudian dalam menyelesaikannya, kalau kita sudah tahu bahwa PD ini merupakan PD eksak, maka kita bisa menggunakan dua cara yang tadi, yang X-nya dianggap konstanta atau Y-nya dianggap konstanta. Jadi, di cara yang pertama ini saya menuliskan bahwa Y-nya dianggap konstanta. Kalau Y-nya dianggap konstanta, berdasarkan rumus yang di slide sebelumnya, Fx, Y itu sama dengan integral Px, Y dx ditambah Cy. Nah, Px, Y dx berarti kita masukkan ini Px, Y dx nih yang ini 3x kuadrat Y min Y. Kita tuliskan integral 3x kuadrat Y min Y dx ditambah Cy. Nah, berarti ini diintegralkan. Integralkan terhadap apa? Terhadap X, karena di sini dx ya. Nah, kalau diintegralkan terhadap X, maka yang kita lihat adalah variabel X-nya. 3x kuadrat Y, berarti integralnya adalah 3 per 3. 3 per 3, 3-nya dari sini, 2 plus 1 ya. Jadi, integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3, Y-nya karena ini dianggap koefisien, jadi tinggal nempel. Jadi, integral dari 3x kuadrat Y itu adalah x pangkat 3Y. Dikurang, nah, untuk integral dari integral Y terhadap dx apa? Karena di sini tidak ada X-nya, kemudian diintegralkan terhadap X, maka muncul X di sini. Sehingga integral dari min Y dx adalah min X Y. Ini kalau mau lebih memastikan apakah benar ini hasil integralnya, tinggal diturunkan lagi ya. Jadi kalau ini diturunkan, hasilnya sama yang dengan di atas, kayak gitu. Kemudian ini hasil integral dari yang di atas plus Cy. Jadi Cy-nya ini tetap. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mencari Cy-nya. Bagaimana cara mencari Cy? Menggunakan rumus yang berikutnya. Jadi di sini turunan parsial Fx, Y itu diturunkan terhadap Y. Tadi kan Fx, Y itu kita gunakan rumus yang di atas. Jadi tadi rumusnya yang ini nih. Yang ini. Nih, rumus yang ini. Ini kan tadi sudah dapat hasilnya ya. Yang ini, X pangkat 3Y min XY plus CY. Nah, kita masukkan ke sini nih. Jadi, kita ganti ininya tetap. Ini sama ya, ekuivalen dengan yang di atas. Hanya yang di dalam kurungnya saja yang kita ganti dengan hasil integral yang ini. Yang di atas ini. Yang ini. Jadi, di sini turunan yang di dalam kurung ini kita turunkan terhadap Y. Di sini karena diturunkannya Y-nya. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, satu-satu nih, X pangkat 3Y diturunkan terhadap Y. Y-nya kan pangkat 1, berarti kalau diturunkan jadi 1 saja kan. Berarti di sini turunan dari X pangkat 3Y adalah X pangkat 3. Min XY diturunkan terhadap Y, tinggal X saja. Plus CY, berarti kalau diturunkan terhadap Y ini menjadi C aksen Y. Sama dengan, nah ini Qx, Y ini udah rumusnya, jadi kita tinggal pakai. Qx, Y yang mana? Tadi di dalam soal. Di dalam soal itu kan ada Px, Y dx plus Qx, Y dy. Nah, Qx, Y ini adalah yang di depan dy. Nah, kemudian kita perhatikan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Apakah ada yang sama? Di sini ternyata yang sama adalah X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Berarti habis ya, bisa dikurang. Jadi ini 0. Kemudian min X dengan min X, ini juga sama. Bisa kita tambahkan, jadi min X tambah min X 0. Nah,
sisanya tinggal apa? Tinggal C aksen Y sama dengan 2Y. Kemudian C aksen Y ini kita integralkan untuk mendapatkan CY. Kan kalau turunan berarti kalau misalnya supaya jadi C saja kan berarti diintegralkan ya. Jadi ini kita integralkan mendapatkan CY. Ini kalau diintegralkan terhadap Y menjadi Y pangkat 2 plus K. K ini konstanta. Jadi terserah mau pakai C, K, mau pakai K, K. Yang penting ini menandakan dia adalah konstanta. Nah, CY ini kita kembalikan lagi. Tadi kan hasil ini solusi umumnya bentuknya ini nih. Nih yang ini. Yang ini nih berarti nilai dari penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang ini adalah yang ini, cuman kita masukkan CY-nya. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 3Y min XY ditambah Y pangkat 2 plus K. Y pangkat 2 plus K-nya dari mana? Dari CY yang ini. Nah, inilah penyelesaian umumnya. Selanjutnya, kalau kita menggunakan cara yang kedua, yang X-nya dianggap konstanta, itu langkahnya sebenarnya sama saja. Hanya membedakan di sini yang diintegralkan adalah Y-nya, kemudian yang tetap adalah X-nya. Jadi yang berbeda di sini, rumus ini nih. Jadi kalau tadi Px, Y dx, nah sekarang yang kita gunakan adalah Qx, Y dy, kemudian di sini tadinya Cy kalau yang di cara 1, kalau di cara kedua adalah Cx. Nah, maka di sini yang kita masukkan adalah Qx, Y berdasarkan soal. Jadi integral X pangkat 3 min X plus 2Y dy ditambah Cx. Selanjutnya kita mengintegralkan terhadap Y masing-masing. X pangkat 3 diintegralkan terhadap Y, muncul Y-nya, jadi X pangkat 3Y. Kemudian min X diintegralkan terhadap Y, jadi min XY. Plus 2Y diintegralkan menjadi Y pangkat 2 plus CX, jadi CX-nya tetap. Nah, selanjutnya kita harus menentukan CX. Jadi ini sebenarnya sudah jadi solusi umum, tapi sisanya tinggal cari CX saja. Nah, bagaimana cara mencari CX-nya? Kita masukkan rumus. Nah, ini juga sama. Jadi membedakan di sini yang diturunkannya terhadap X. Jadi, yang ini kan tadi hasilnya dari yang di atas ya. Kita tinggal mengganti saja yang di dalam kurung dengan hasil yang di atas. Itu nanti di sini sama dengan Px, Y. Kemudian kita turunkan terhadap X, X pangkat 3Y jika diturunkan terhadap X menjadi 3X kuadrat Y min XY jika diturunkan terhadap X maka menjadi min Y plus Y kuadrat diturunkan terhadap X karena dia tidak mengandung X maka nilainya 0, berarti ini nggak ada turunannya ya. Ditambah turunan dari CX adalah C aksen X sama dengan Px, Y berdasarkan yang di soal adalah 3X kuadrat Y min Y. Selanjutnya kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ternyata ada yang sama nih, jadi bisa kita coret. Sisanya tinggal C aksen X sama dengan 0. Untuk mencari CX, maka kita integralkan yang di ruas kanan, integral 0 dx. Integral 0 adalah konstanta, sehingga kita bisa menuliskannya CX sama dengan K. Artinya, untuk nilai EFX, Y itu kita tinggal mengganti CX-nya saja adalah X pangkat 3Y min XY plus Y kuadrat plus CX. CX-nya adalah K. Nah, kalau kita perhatikan di cara kedua, ini solusinya yang ini, X pangkat 3Y min XY plus Y kuadrat plus K. Kemudian di cara yang pertama, itu adalah X pangkat 3Y min XY plus Y pangkat 2 plus K. Ternyata menggunakan cara pertama dan kedua itu hasilnya akan mendapatkan solusi yang sama. Demikian penjelasan dari saya. Untuk latihannya silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.